Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat agung ini, di hari yang sangat mulia dan berada di bulan yang mulia, marilah sama-sama kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah virus corona yang terus semakin meningkat, pemerintah Indonesia semakin hari semakin meningkatkan aturan-aturannya, termasuk PPKM, supaya masyarakat Indonesia mampu meminimalkan penularan virus yang terus-menerus menghantui kita, sehingga setiap hari, setiap saat kita selalu menyaksikan betapa begitu banyak saudara-saudara kita, terutama kaum muslimin, satu demi satu mereka dipanggil menghadap Allah untuk selamanya. Begitu juga para alim ulama kita, satu demi satu mereka menghadap Allah dengan sebab baik penyakit yang mereka derita ataupun dengan sebab virus corona yang sangat mencekam kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi detik-detik, mengisi sisa-sisa umur kita. Mari kita maksimalkan, mari kita optimalkan mengisi bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Belum tentu bulan Zulhijjah tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu, anggap tahun ini, bulan Zulhijjah kali ini adalah bulan Zulhijjah terakhir buat kita. Mengingat begitu banyak saudara-saudara kita yang belum sampai bulan Zulhijjah, mereka sudah kembali ke hadapan Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam 1 tahun kita akan bertemu dengan 10 hari yang sangat utama, di mana kata Allah, dan Allah bersumpah dengan 10 hari itu, wal fajri walayalin asyr, demi fajar dan demi malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. 10 hari pertama kita akan pasti jumpai, yaitu 10 awal Zulhijjah. 10 hari kedua kita akan jumpai 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari ketiga
yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini, surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, yang dimaksud 10 malam menurut pendapat yang paling kuat, pendapat mayoritas ulama, di antaranya pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Imam Mujahid, adalah 10 malam atau 10 hari bulan Zulhijjah. Yang sekarang ini kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking istimewanya 10 hari bulan Zulhijjah ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai amalan pahala yang tidak pernah berkurang. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrani la yanqusani syahran, Aidin Ramadan wa Dzulhijjah." Ada 2 bulan yang pahala amalannya tidak pernah berkurang, yaitu bulan Aid, bulan Ramadan, dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, bagi kita umat muslim, bulan Zulhijjah, bulan penutup bulan-bulan di bulan Hijriah, bulan yang ke-12 di kalender Hijriah, jangan sia-siakan kesempatan kita ini. Allah beri kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Minimalnya ada 3 amalan yang kita usahakan maksimal supaya kita bisa mengisi 3 amalan ini di bulan Zulhijjah. Amalan yang pertama, disunahkan melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa sunnah bulan Zulhijjah boleh dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita tidak mampu melakukan puasa 9 hari, paling tidak kita berusaha keras mampu melakukan puasa 2 hari. Puasa tanggal 8 Zulhijjah dan puasa tanggal 9 Zulhijjah, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yaumat tarwiyah kafaratu sana." Puasa pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah akan menghapus dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu. Begitu banyak dosa-dosa yang kita punya. Kita takut, kita khawatir ketika kita dipanggil oleh Allah di situasi COVID-19 ini, diri kita masih berlumuran dosa. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah supaya kita bisa dipertemukan dengan tanggal 8 Zulhijjah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tarwiyah ini yang mampu menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga berusaha keras supaya kita bisa mampu melaksanakan puasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, di mana umat manusia tahun ini 2021 1442 Hijriah, Kerajaan Saudi Arabia hanya menentukan yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini 60.000 jamaah. Mengingat COVID-19 yang masih melanda dunia ini, pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana kita umat muslimin Indonesia
yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka lakukanlah dengan usaha maksimal, yaitu melakukan ibadah puasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini adalah puasa memang khusus disunahkan untuk orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah itu akan mampu menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, rugi jika kita dipertemukan oleh Allah dengan tanggal 9 Zulhijjah, namun kita sia-siakan 9 Zulhijjah berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan melakukan ibadah puasa. Sekali lagi kita khawatir dan takut detik-detik sisa-sisa usia kita ini, di tengah-tengah hidup dengan rasa ketakutan dan kecemasan, takut tertular COVID-19, takut mati karena kita masih banyak membawa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu kita minta dan memohon kepada Allah supaya kita bisa bertemu dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan kedua yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah penyempurna rukun Islam umat muslim. Orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji, maka dia adalah orang yang telah disempurnakan rukun Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah melantik dan mewisuda orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji dengan firman-Nya surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di mana kata Allah, pada hari ini Aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini turun pada hari Jumat di padang Arafah saat Rasulullah bersama rombongan jamaahnya yang melakukan ibadah haji tahun itu dengan istilah haji wada. Kemudian Nabi selesai berwukuf, kemudian Nabi berdoa dan Nabi naik ke bukit Jabal Rahmah. Lalu turunlah ayat ini pada hari Jumat saat Nabi sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hari itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan agamanya oleh Allah, telah dicukupkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu-satunya agama yang diridhoi hanya agama Islam. Dalam satu riwayat, Asma binti Umais radhiyallahu anha berkata, aku ikut melaksanakan haji bersama Rasulullah pada haji wada ini. Ketika kami sedang berjalan, malaikat Jibril turun untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah. Kemudian beliau membungkukkan badan di atas kendaraannya. Onta itu hampir-hampir tidak kuat karena beratnya wahyu yang sedang turun kepada Rasulullah. Hingga akhirnya onta itu duduk menderum dan aku mendekati beliau. Kemudian aku selimuti tubuh Rasulullah dengan jubahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ibnu Abbas pun membaca ayat ini, surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian ada seorang Yahudi berkata kepada Ibnu Abbas, seandainya ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, pasti kami akan jadikan hari Arafah, turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 3 ini menjadikan hari raya orang Yahudi. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada orang Yahudi, ayat ini turun dalam 2 hari raya, yaitu hari raya Jumat dan hari raya Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu maksimalkan, kita niatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Selagi kita diberikan rezeki, selagi kita diberikan usia, maka segeralah. Di mana kata Allah, ta'ajjalu ilal haji ya'nil faridah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk melakukan ibadah haji, karena sesungguhnya kalian tidak tahu apa yang akan menimpa kalian pada esok hari. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah dengan berkurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang datang 1 tahun sekali. Ibadah kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kisah Habil dan Qabil. Hanya kurban yang baiklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah sudah berjanji menyiapkan sebuah Al-Kautsar buat orang-orang yang berkurban. Di mana kata Allah, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka laksanakan sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah mi'raj ke langit, beliau bersabda, aku telah masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku ada di sebuah sungai yang pinggiran sungainya adalah terbuat tenda-tenda terbuat dari mutiara. Aku tepukkan tanganku ke air yang sedang mengalir. Ternyata air itu adalah minyak kasturi yang begitu bagus dan wangi. Aku bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Kemudian Jibril menjawab, inilah Al-Kautsar yang Allah sudah berikan kepada kami. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang akan Allah berikan Al-Kautsar, sungai yang airnya terbuat dari minyak kasturi. Pinggir-pinggirannya terbuat tenda-tenda mutiara yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang berkurban. Oleh karena itu buat kita yang tahun ini sehat, tahun ini punya kelebihan rezeki, jangan tunda dan jangan sia-siakan. Belum tentu Idul Adha, kurban tahun akan datang, kita masih ada atau tidak di dunia ini. Karena itu bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan yang akan bisa mengantarkan kita bertemu dengan Allah dengan aman dan bahagia. Mari sama-sama kita isi bulan Zulhijjah ini yang sudah berada di ambang pintu gerbang kita. Jangan sia-siakan. Insya Allah semua amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah ini demi kebahagiaan, demi juga untuk menghapus dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita diberikan usia panjang, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah,
sehingga kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.